Assalamualaikum sahabat Islam, channel ini hadir di hadapan Anda untuk berbagi info Islami, semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar tidak tertinggal berita terbaru dari channel ini. Al-Quran dan bukti sejarah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Peristiwa terbelahnya bulan menjadi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan, sebagaimana dilansir dari laman Maudo, Sejarah India mendokumentasikan peristiwa terbelahnya bulan itu. Sejarah tersebut mencatat nama seorang raja di India bernama Cakrawati Farmas yang memiliki kaitan dengan peristiwa itu. Dalam naskah sejarah India kuno, disebutkan bahwa Raja Cakrawati menjadi saksi atas peristiwa terbelahnya bulan saat itu. Dia diceritakan melakukan pengamatan dan pengkajian atas fenomena tersebut. Setelahnya, Raja Cakrawati bertanya-tanya tentang mengapa sampai terjadi fenomena terbelahnya bulan. Kemudian, dia mengetahui bahwa ada ramalan soal datangnya seorang nabi dari Arab. Menyadari hal itu, Raja Cakrawati lantas menyerahkan jabatannya kepada putranya untuk meneruskan roda kepemimpinan di kerajaan. Ini dilakukan agar dia bisa berangkat menemui sosok yang menjadi nabi itu. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Naskah kuno yang memberi penjelasan tersebut tercantum dalam buku Mu'jizat Insyiqaq al-Qamar atau The Miracle of the Split in the Moon. Buku ini ditulis Kastas Ibrahim Al-Nuaimi. Peristiwa terbelahnya bulan menjadi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ketika itu melihat Gunung Hira berada di antara dua celah pada bagian bulan yang terbelah. Peristiwa tersebut terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itulah orang-orang kafir di Makkah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, orang-orang musyrik menuntutnya untuk melakukan mukjizat untuk mendukung klaimnya sebagai utusan terakhir. Di antara orang-orang kafir Quraisy yang hadir adalah Walid bin Mughirah, Abu Jahal, seperti bin Wa'il, As bin Hisham, Aswad bin Abdi Yagus, Aswad bin Muthalib, Zama bin Aswad, Nadar bin Harith dan lainnya. Dituntut bahwa, jika Anda benar-benar seorang nabi yang telah ditunjuk oleh Allah, maka belahlah bulan menjadi dua, biarkan sedemikian rupa sehingga setengahnya akan terlihat di atas gunung Abu Kubais dan separuh lainnya akan terlihat di atas gunung Kuaikian. Nabi Muhammad SAW menjawab dan bertanya kepada mereka, jika saya melakukannya, apakah Anda akan menjadi muslim? Orang-orang kafir menjawab dengan, ya, kami akan melakukannya. Pada malam ke-14, dengan bulan purnama di depan mata, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dan memintanya untuk menganugerahkan kepadanya keajaiban yang diminta oleh orang-orang musyrik. Segera setelah itu, Hazrat Jibril alaihissalam memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah menerima doanya. Oleh karena itu, dia memanggil semua orang Mekah untuk menyaksikan terbelahnya bulan. Nabi Muhammad SAW kemudian membelah bulan menjadi dua atas kehendak Allah, dan berkata, wahai Abu Salam bin Abdullah Sa'd, Arkam bin Abel Ikram, bersaksi. Dan mereka melakukannya. Bukti Al-Quran dan sejarah tentang Hazrat Muhammad SAW membelah bulan menjadi dua. Al-Quran telah menyebutkan peristiwa itu, keajaiban itu, yang tercatat dalam ayat 54:1, saatnya semakin dekat dan bulan terbelah menjadi dua, dan jika mereka melihat suatu pertanda, mereka berpaling dan berkata, sihir yang berkepanjangan. Mereka mengingkari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Namun semuanya akan sampai pada keputusan.
tentang sebuah ayat yang menunjukkan ketulusan dan kenabiannya. Peristiwa bulan terbelah bukan hanya dapat disaksikan oleh Arab Quraisy di semenanjung Arab, bahkan di negara-negara seperti India dan Iran. Ini terbukti apabila terdapat beberapa catatan lama yang menggambarkan tentang peristiwa tersebut. Di Parsi, ketika Raja Parsi ketika itu sedang berpesta, dia telah melihat bulan terbelah. Disebabkan peristiwa ini, mereka telah membangunkan sebuah bangunan untuk mengenang peristiwa tersebut. Di India, sebuah manuskrip lama berjudul Keralopati turut menceritakan peristiwa bulan terbelah. Raja Malabar yang bernama Raja Cakrawati Farmas yang menyaksikan peristiwa itu dalam satu pesta, kemudian memerintahkan tenteranya supaya menyiasat perkara itu. Setelah dimaklumkan bahwa perkara itu ada kaitan dengan seorang lelaki bernama Muhammad di negeri Arab, maka dia pun memutuskan untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam. Pertemuan antara delegasi India dan sahabat ini ada disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim melalui hadits Abu Said Al-Khudri. Seorang raja dari India telah menghadiahkan ke abda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebotol jeruk yang terdapat halia, zanjabil, di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahagikan ia kepada para sahabatnya. Saya juga mendapat sebahagian untuk dimakan. Zanjabil bermaksud halia, dan ia juga disebutkan di dalam surah Al-Insan, ayat 17. Dan mereka dalam surga itu, diberi minum sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Bukti peristiwa ini juga dapat disaksikan di Kondungalur, Kerala, India. Apabila sebuah masjid telah dibangunkan setelah Raja Malabar tadi memeluk Islam. Masjid ini bernama Masjid Malik Ceraman, dan ia adalah masjid pertama yang dibangunkan di luar Mekah dan Madinah. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.